Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan diawali kita sama-sama bertadarus bersama menambah berkah dan juga menambah pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya hadirin jamaah ini bukan Allah, marilah sama-sama, dan alhamdulillah telah hadir juga guru kita. Walau dalam kondisi hujan mengguyur tapi tidak mengurangi semangat Syekh Ali tetap hadir. Semoga menambah keberkahan juga untuk kita semua. Baik jamaah ini Allah, dan selanjutnya mari sama-sama kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan materi khusus yaitu tentang melanjutkan tanda-tanda hari kiamat. Kami persilakan dengan segala hormat guru kita Syekh Ali Saleh Ali Muhammad Jabir, kepadanya dengan segala hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah, taufik dari Allah, karunia dari Allah, rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang mampu menghitungkan nikmat Allah. Ada yang kita rasakan, ada yang tidak kita rasakan. Ada yang terang, ada yang rahasia. Ada yang lahir, ada yang batin. Ada yang hari ini, yang hari kemarin, hari besok, dan banyak yang lebih baik. Yang jelas Bapak Ibu, kita yakini rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Itu yang harus kita fahami. Semua rencana Allah itu baik bagi kita, apa itu untuk dunia kita atau untuk akhirat kita. Dan harus kita mampu mensyukuri nikmat Allah dengan apa adanya. Saya bawakan cerita, dan nanti lepas azan saya bawakan mimpi semalam. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya langsung ini dari bandara, dari Istana 4. Ya, begini keadaan jalan. Bukan ya, malah yang namanya jalan tol itu yang macet. Ini baki bayar lagi tapi macet. Saya bilang ini bukan jalan tol itu, namanya jalan lambat itu. Masya Allah, luar biasa. Saya sambil beristighfar, ya Allah, kalau Engkau mengizinkan saya masih punya waktu untuk memberikan walaupun sebatas mimpi saya semalam, ya terima kasih Allah. Tapi Allah kasih waktu lebih daripada cukup. Ada seorang miskin. Ini cerita beneran. Ada seorang miskin di kota Madinah. Pernah di malam hari raya dia berkeliling kota Madinah, melihat keluarga Madinah masing-masing membawakan daging untuk masak. Ada yang bawa daging sapi, ada yang bawa daging kambing, ada yang bawa daging unta. Dan lebih populer di sana adalah kambing sama unta. Jarang orang yang makan sapi. Ada juga. Tapi ini orang miskin tidak punya apa-apa untuk beli daging.
Sampai dia sampai ke rumah, tidak ada yang juga memberikan perhatian dan memberikan hadiah daging. Begitu dia pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya. Istrinya juga lagi siapin makan malam. Begitu bertemu dengan istrinya, istrinya menyampaikan, "Selamat hari raya sayang." Beliau malas menjawab, dan memaksa diri menjawab, "Ya, selamat hari raya." Karena dia lagi punya keinginan mendapatkan daging, jadi sudah tidak ada nafsu. Terus dia tanya sama istrinya, "Makan apa malam ini kita?" "Oh, saya sudah masakan, kalau di sana namanya ful." Ful itu sebuah macam kayak kacang besar dan punya kulitnya. "Oh, ini makan kita di malam hari raya ya. Orang semua makan daging, kita makan ful." Udah. Dia makan tapi ada rasa nyesal dan rasa malas. Kenapa semua orang-orang sekeliling saya mendapatkan daging di malam hari raya, saya aja yang makan full ini? Sepertinya dia tidak merasa nikmat. Sambil dia makan full, dia melepaskan kulitnya, dia buang kulitnya dari jendela dan makan fullnya. Karena dia berkulit, jadi dia lepas kulitnya, buang, terus makan fullnya. Begitu dia habis makan, dia turun, tapi merasa belum puas, malah merasa belum ada nikmat yang dia dapat. Pas dia turun, menarik perhatiannya seorang miskin yang duduk di bawah jendela, dia makan kulitnya full itu. Dan orang miskin berkata, "Alhamdulillah yang telah memberikan rezeki tanpa usaha." Langsung nangis orang miskin itu melihat seorang dengan kulitnya full, sudah bersyukur, apalagi fullnya. Bapak Ibu, Allah Tuhan yang maha adil. Allah bukan Tuhan yang zalim. Dan harus kita yakini, apapun kesusahan kecil maupun besar, ujian, cobaan kecil maupun besar yang kita hadapi, yakini 100% itu keburukan dosa kita. Itu sebabnya dosa kita. Dosa yang menjadikan hidup kita buruk. Saking banyak dosa kita, besar maupun kecil, sengaja maupun tidak sengaja, dosa lalu yang kita lupakan atau dosa yang sedang berjalan yang kita tidak bisa tinggalkan. Ini semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Malah justru karena Allah masih sayang sama kita, diberikan cobaan karena kita manusia yang berlaku dosa, lupa bertaubat. Allah kasihan kita, ini hambaku belum mau taubat, ya udah berikan cobaan biar dosa itu diampuni Allah. Ternyata cobaan itu pun ada hikmahnya. Justru tanda kasih sayangnya Allah ada cobaan karena Allah mengampuni dosa kita yang kita lupakan. Ini bukan hukuman. Jangan ada orang berkata, kenapa Allah menghukumkan saya? Cobaannya terlalu banyak, kenapa Allah menghukumkan saya? Bapak Ibu, kalau Allah menghukumkan kita atas salah dan dosa, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Dan sudah berkali-kali kita sampaikan, tolong hafal ayat surah 35 ayat 45. Tolong simpan, hafal, tulis, buka di dalam rumah. Nanti kalau pulang ke rumah buka Al-Quran surah 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap dosa dan masalahnya, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Bukan hanya manusia yang tidak hidup, tidak ada makhluk pun, biarpun binatang. Sebabnya dosa Bani Adam
sebabnya dosa manusia, binatang pun jadi kurban. Dan di hadis Rasulullah SAW, walaulal bahaim lam tumtaru, kalau bukan binatang yang Allah masih kasih sayangnya kepada binatang, Allah tidak akan menurunkan kasih sayangnya atau menurunkan hujan rahmat. Ini cuma karena binatang Allah masih menurunkan rahmat. Wala haula wala quwwata illa billah. Yakini Bapak Ibu, rencana Allah itu jauh lebih baik untuk kita daripada rencana kita sendiri. Yakini Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang. Allah jauh lebih kasih sayang daripada ibu kepada kita. Allah jauh lebih kasih sayang. Dan bukan karena kasih sayangnya Allah habis manusia, habis. Kalau bumi dan laut meminta sama Allah izin setiap hari 3 kali, ya Allah lepaskan kami biar kami habis memakan manusia. Laut sama bumi minta izin sama Allah setiap hari 3 kali, ya Allah lepaskan kami, lepaskan kami menghabiskan manusia ini yang kelewatan. Tapi Allah masih bertahan. Itulah Maha Sabur. Allah sabur. Kalau bukan Allah sabur, bukan Masya Allah lagi, na'udzubillah. Yang semestinya Bapak Ibu kita yang malu sama Allah. Pas lagi dalam perjalanan ada seorang ibu SMS, kenapa saya merasa tidak tenang? Tolong Ustaz kasih saya amalan supaya bisa saya tenang. Terlalu banyak cobaan saya. Saya berikan amalan, banyak istighfar, suka curhat malam hari sama Allah, jaga salat malam. Apa jawabannya? Mohon maaf Ustaz, salat yang wajib aja saya belum. Salat yang wajib aja banyak, katanya banyak lubangnya, banyak bocor. Sampai dia bilang, kalau saya cukup dengan istighfar, apakah harus salat malam? Karena salat wajib aja saya belum beres. Saya langsung jawab, fantas, tidak tenang. Maaf saya tidak bisa kasih obatnya kalau salat wajib aja tidak beres. Berarti jamaah sekalian, sebenarnya yang bikin masalah kita sendiri. Kita sendiri, bukan Allah. Allah sudah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali merusakkan bumi yang Allah sudah perbaiki, yang Allah cocokkan bumi ini untuk kehidupan kita. Jangan sekali-kali rusakkan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Fahamilah Al-Quran, karena sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Pada orang yang berbuat baik. Inilah salah satu ciri 32. Ciri-ciri hari kiamat ke-32, banyaknya orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah raut wajahnya dan dilempar batu. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pada akhir umatku orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah raut wajahnya dan dilempari batu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang saleh di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, benar, ketika kemaksiatan telah merajalela. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata ada satu masa, satu zaman, orang saleh pun tidak akan bisa berguna bagi kita kalau sudah dosa dan maksiat rajalela. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda menjelaskan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan
wala bakaitum katsiran wala kharajtum ila as-su'udati wat-turuqati taj'aruna ila Allah. Kalau kalian tahu apa yang saya sudah tahu, akan lebih banyak nangis daripada tertawa, dan akan keluar di tengah malam, naik ke puncak gunung-gunungnya, bermunajat dan berlindung kepada Allah, karena kita takut akan turun azab Allah ketika melihat dosa maksiat di mana-mana. Sampai kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, akan datang satu malam anda tidak akan merasa nikmat berhubungan dengan istri, malah tidak akan merasa nikmat makan malam atau berkumpul dengan keluarga, saking sudah muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya keburukan dosa kita. Ternyata dosa kita bukan hanya merusak kehidupan kita, malah menjadi ancaman bagi kita, biarpun masih ada orang saleh. Kalau memang dosa sudah melalui batas, orang yang berdosa, jangan kita melihat kecilnya dosa, tapi kita melihat kita berdosa kepada siapa. Kita berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang perlu kita rasakan. Jangan kita berkata, dosa saya alhamdulillah masih kecil. Justru yang kecil ini membawa kita masuk neraka. Karena orang yang terbiasa berbawa dosa kecil demi kecil, kecil demi kecil menjadi besar. Dan itulah akibatnya, karena dia menghina berbuat dosa itu, dia masuk neraka. Bukan karena jumlah dosanya, tapi karena dia tidak ada rasa malu sama Allah saat dia berlaku dosa dan maksiat. Kita berusaha memiliki dosa sembunyikan daripada mata manusia, tapi di mana kalau Allah melihat kita? Di mana posisi kita? Jamaah sekalian, perlu kita koreksi diri. Coba lihat, umur kita masing-masing sudah berapa sampai saat ini? Kira-kira apa yang telah diberikan oleh Allah selama ini, dan apa yang kita balas untuk Allah? Apakah kami bisa binasa, tapi ada sekeliling kita ada banyak orang saleh? Di mana-mana ada majlis ta'lim, di mana-mana ada pengajian, di mana-mana ada ceramah, di mana-mana ada. Kita lihat sendiri, seluruh masjid ada. Tapi kenapa masih kita menghadapi bermacam cobaan? Karena di samping ada kebaikan, yang saya merasa kebaikan itu masih boleh menahankan azab Allah. Coba kalau tidak ada kebaikan sama sekali, malah dosa menjadi kemana-mana, menyebar. Apalagi. Oleh karena itu kita terus, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Tolong Bapak Ibu, kalau membaca ayat seperti ini, kita rasakan baca apa? Ini doa, doa isinya. Minta sama Allah, berlindungan Allah. Ya Allah, jangan Engkau menghukumkan kami atas berlaku dosa-dosa orang lain, karena bisa jadi gara-gara keburukan perbuatan orang lain bisa semua jadi binasa. Sampai kata Siti Aisyah, tapi ya Allah, kalau orang salih yang menjadi binasa sebabnya keburukan dosa orang lain, bagaimana bagi orang salih? Kata Rasulullah SAW, nanti dibangkitkan oleh Allah dengan niatnya masing-masing. Terjadi kurban di dunia, bisa jadi binasa, bisa dihukum Allah sebabnya keburukan dosa orang yang berdosa dan maksiat. Bisa orang salih pun menjadi kurban, tapi nanti dibangkitkan oleh Allah masing-masing dengan perbuatannya dan niatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya kalau kita melihat posisi kita sudah berubah menjadi lebih baik. Saya senang melihat jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak demi ceramah ke ceramah, demi hari ke hari, minggu ke minggu, anda merasa berubah. Itu tanda kebaikan. Kalau anda bisa rubah menjadi lebih baik, merasa lebih indah ibadahnya, lebih yakin dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih terjaga lidahnya, berbicaraannya, pandangannya, langkah-langkahnya, itu luar biasa. Saya baru saja bisa menikmati mendengar azan, tapi subhanallah tidak ada bisikan-bisikan dari jamaah, terutama ibu-ibu. Saya yakin anda semua merasakan keindahan doa. Kalau kita mendengar, bukan hanya lewat telinga saja, tapi hati kita pun mendengar. Indah. Di situ kalau kita merasa ada gangguan atau godaan dalam batin kita, dan mendengar dengan khusyuk, membukakan hati dan telinga mendengar azan, Allah bersihkan semua kotoran yang ada dalam tubuh badan kita. Begitu kita masuk dalam salat, luar biasa indahnya salat. Itulah orang mukmin. Setiap demi hari ke hari jauh lebih baik. Saya semalam menerima kiriman SMS. Seorang ibu meninggal dunia. Biasa kalau kita mendengar berita ada orang meninggal dunia, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan. Anaknya menceritakan saat dimakamkan di antara kuburan, begitu mendekati kuburan tempat ibunya, malah semua jamaah yang ada di saat itu sangat terasa harumannya kuburan itu. Harum sekali, keluar semacam wangi yang luar biasa, sampai orang pada pandangannya kepada yang lain. Barangkali di antara jamaah yang membawa wangi-wangian yang bagus, tapi ternyata tidak, mengalir dari bawah keluar, sampai ada yang malah melihat asap-asapnya. Asap ini bukan asapnya kebakaran, tapi asapnya itu karena wangian dari masuk dari kuburannya. Sampai dikuburkan, malah kata anaknya, begitu saya sendiri yang nurun memakamkan, mengkuburkan ibu saya, sampai saya dengan tangan saya sendiri membawakan tanahnya menutupi kuburannya. Pulang ke rumah saya mandi dan mencuci tangan dengan sabun, tapi masih terasa tangan saya harumnya luar biasa, sampai tidak bisa kehilangan. 3 malam masih tersimpan harumnya itu. Saya bertanya lewat SMS, apa kelebihan ibu kamu? Dia bilang, ibu saya biasa, malah orang awam, bukan wanita yang apa gitu, tapi awam-awam biasa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah yang Allah hantarkan kepada ibu kamu. Dan inilah berita gembira bagi kita semua, sesuai janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 ayat
syafa'at li sahibiha min azabil qabr. 30 ayat yang telah membawakan syafaat bagi orang diselamatkan dari siksa kubur. Dari situ seperti kebiasaan, ambil wudu, saya witir duluan, kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, malah terasa seramnya luar biasa. Sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu. Dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget. Saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk, baru saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir. Tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun dokter yang melarang kita sebagai wanita membaca karena lagi halangan, saya sekarang berkata, ibu-ibu sedang halangan, baca surat Al-Mulk. Karena saat kematian tidak akan bisa membedakan kita lagi suci atau lagi halangan. Mati-mati. Dan Allah Maha tahu niat kita. Dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan, jangan megang Al-Quran langsung, menyentuh Al-Quran langsung, sebagaimana saya jelaskan, bagi sarung tangan atau bagi HP kita. HP kita yang isinya Al-Quran, buka surat Al-Mulk di HP kita dan kita baca. Karena di situ Anda bukan megang Quran tapi megang HP. Begitulah kita rasakan. Kalau ya Allah, seandainya Engkau mencabut nyawa saya di malam ini, saya sedang halangan, tapi ya Allah, saya membaca surat Al-Mulk. Niatkan diselamatkan ya Allah dari siksa kubur. Dan harus kita yakini, kita di umur kita di dunia kubur jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia. Bisa malah ratusan tahun. Ada yang sudah di alam kubur 1000 tahun. Ada yang lebih, kira-kira bisa terbayang 1000 tahun. Apalagi ummah yang terdahulu. Oleh karena itu jamaah sekalian, waspadalah, berhati-hatilah. Marilah kita sama-sama menjaga kebaikan itu. Karena sungguh inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Sangat jarak kita menuju ke akhirat sangat dekat, sangat-sangat dekat. Malah jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Jarak kita ke akhirat, jarak kita masuk kubur jauh lebih dekat daripada rencana kita besok.
Malah kematian itu jauh lebih mendadak dan lebih cepat daripada kita mengambil suapan makanan. Belum kita sampai menantarkan, membawakan suap makanan sampai ke mulut kita, sudah dicabut nyawa kita. Jauh lebih cepat itu. Oleh karena itu marilah kita sama-sama semua kita punya salah, punya kekurangan. Apa yang kita senang melihat nanti di hari kiamat, jangan perbuat. Apa yang kita ingin ketemu nanti di hari kiamat, silahkan. Apa yang kita takut dan malu dilihatkan oleh Allah nanti di hari kiamat, jangan berbuat. Dan apapun yang kita tulis, senang kita ditunjukkan oleh Allah, silahkan tuliskan. Kalau kita malu dilihat nanti oleh umat manusia dan dilihat oleh para malaikat yang menjadi saksi, jangan tulis macam-macam. Apalagi sekarang terlalu gampang dosa tulisan itu, gampang sekali. Dan HP yang sekarang ada, malah sudah kita megang menjadi tasbih kita, mengganti tasbih. HP, BlackBerry, WhatsApp, SMS, lain-lain. Saya setiap hari hampir terima 100 SMS. Ada yang bertanya, ada yang macam-macam. Dan hanya saya yang balas, ya Allah doakan, jangan menjadi titik tulisannya SMS ini menjadi beban nanti di hari kiamat. Ya Allah ampunilah mereka semua. Itu yang saya doakan. Walaupun saya tidak balas berdoa, tapi Allah yang Maha tahu apa yang saya doakan untuk orang yang kirim SMS atau WhatsApp atau apa saja. Oleh karena itu jamaah sekalian, hati-hati. Bukan masalah sama saya, tapi masalah kita sama Allah. Selalu saya menyampaikan dan mengingatkan kembali, jangan lagi berkata saya tidak enak sama ustaz, saya tidak enak sama keluarga, saya tidak enak sama jamaah. Rubahkan kata itu, berkatalah saya tidak enak sama Allah, saya tidak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ingin diselamatkan oleh Allah di akhirat, bagi saya dunia ini biar kita susah sepanjang hidup kita sampai mati susah, masih jauh lebih ringan susah dunia daripada nanti susah di akhirat. Harus menjadi tujuan kita akhirat, bukan dunia. Akan Allah datangkan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat masing-masing apa yang kita bawa nanti untuk hari esok, hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah dan jangan-jangan wala takunu kalladzina nasullah, jangan-jangan menjadi orang yang melupakan Allah, akan Allah lupakan kita. Kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillah, berantakan, hancur, dunia akhirat hancur kalau Allah lupa sama kita. Maksudnya lupa Allah sama kita, artinya Allah tidak mau urus kita lagi, tidak mau bantu kita lagi, tidak menolong kita lagi, tidak mau perhatian kita lagi. Na'udzubillah. Kalau Allah tidak mau perhatikan kita, siapa lagi yang mau perhatikan kita? Kita semua tidak punya Allah yang maha adil selain Allah, tidak punya Tuhan yang maha kasih sayang selain Allah, tidak punya Tuhan yang maha mengampun selain Allah. Biarpun dosa kita sepenuh bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan ikhlas dan yakin diampuni dosa kita, dan kita berbuat kebaikan semampu kita, akan Allah ampuni dosa kita semua, biarpun dosa itu sepenuh bumi. Begitulah indahnya kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah bukakan hatinya, diberikan petunjuk kepada jalan yang benar, disucikan lahir batin, dikuatkan lahir batin agar senantiasa setiap hari meningkat iman, meningkatkan takwa, menjadi orang yang berilmu dan beramal salih, agar senantiasa setiap saat, setiap waktu kita mendapatkan karunia rahmat Allah, karena sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-Fatihah.
Sama-sama angkat tangannya. Tunjukkan hajat kita, tunjukkan kebodohan kita, kemiskinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, yang Maha Agung, yang Maha Kasih Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Segala puji bagimu ya Allah. Lakal asma'ul husna was sifatul ula. Anta Allah, la ilaha illallah. Anta Allahul Malik. Anta Allahul Awwalul Akhir. Anta Allahul Zahirul Batin. Anta Allahul Rahmanul Rahim. Anta Allahul Hayyul Qayyum. Anta Allahul Latiful Khabir. Anta Allahul Sami'ul Basir. Anta Allahul Wahidul Ahad. Anta Allahul Fardus Samad. Anta Allahul Wajidul Majid. Anta Allahu Dzul Jalali wal Ikram. Anta Allahul Azizul Hakim. Anta Allahul Aliyyul Azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidupkan kami ya Allah dengan kalimah syahadat. Wafatkanlah kami ya Allah dengan kalimah syahadat. Bangkitkanlah kami di hari kiamat dalam kalimah syahadat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau memberikan kepada kami menjadi orang muslim muslimah, menjadi orang Islam tanpa kami minta. Karena selama ini ya Allah kami dilahirkan dalam keadaan Islam iman dan kami tidak pernah minta. Ya Allah, jadikan kami semua ahli surga yang selama ini kami minta. Ya Arhamar Rahimin. Walaupun amalan-amalan kami belum pantas membawa kami ke surgamu, tapi karena rahmatmu ya Allah, karena rahmatmu ya Allah, karena rahmatmu ya Allah, kami sebagai hamba-Mu sangat membutuhkan rahmat-Mu setiap waktu dan setiap saat. Rahmat-Mu ya Allah bagi kami yang membawa kebahagiaan dan keselamatan. Rahmat-Mu ya Allah bagi kami yang memimpin kami dunia akhirat. Rahmat-Mu ya Allah bagi kami yang membawa kami bahagia lahir batin. Rahmatilah kami. Kasih sayangnya kami ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram. Jangan menhukumkan kami atas salah dan dosa kami. Jangan Engkau menhukumkan kami atas salah dan dosa orang lain ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Inilah tanan-tanan hamba-Mu ya Allah. Semua menaikkan tangannya ya Allah. Dan Engkau maha tahu isi hati kami masing-masing. Ya Allah, hapuskan dan sucikan segala kotoran hati kami, segala kotoran jiwa kami. Bersihkan kami ya Allah, sinari jiwa kami dengan cahaya iman dan Quran ya Allah, agar kami mendapatkan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada kami kekuatan lahir batin agar kami mampu istiqamah atas berbuat kebaikan, istiqamah salat malam, istiqamah baca Quran. Jauhkanlah kami ya Allah dari sifat malas, dari sifat kemunafikan. Ya Allah,
pimpinlah kami agar kami istiqamah atas membaca surat Al-Mulk setiap malam, agar kami bisa menjadi ahlul Quran. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Aku mohon untuk semua jamaah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, untuk semua jamaah yang hadir, tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa sambil Engkau menghapus segala dosanya, Ya Allah. Dosa lahir batin, dosa besar maupun kecil. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, aku mohon Ya Allah, aku mohon Ya Allah, untuk semua jamaah yang hadir pulang ke rumahnya malam ini masing-masing membawa ridha-Mu, Ya Allah. Ya, karena kami mendapatkan ridha-Mu, pasti akan kami bahagia dunia akhirat. Dengan ridha-Mu Ya Allah, kami mendapatkan amal ibadah diterima. Dengan ridha-Mu Ya Allah, kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar salih-salih. Ridha-Mu Ya Allah bagi kami segalanya, Ya Allah. Ridha-Mu bagi kami segalanya, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampuni Ya Allah orang tua kami, orang tua kami yang selama ini kami belum mampu membalas kebaikan mereka. Ya Allah, dengan doa kami malam ini Ya Allah bisa menghantarkan berkah doa kami dan rahmat-Mu Ya Allah bagi orang tua kami. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lindungilah anak kami, cucu kami, anak cucu kami Ya Allah, menjadi anak salih-salih, jauh dari burukan dunia dan kejahatan manusia Ya Allah. Anak kami menjadi penghafal Al-Quran, anak cucu kami penghafal Al-Quran, agar dinaikkan dalam surga-Mu Ya Allah di martabat yang tertinggi Ya Arhamar Rahimin. Ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah wafat. Ya Allah, berilah ke negara kami petunjuk-Mu Ya Allah. Berikan Ya Allah negara kami kasih sayang-Mu Ya Allah. Ya Allah, berilah kepada negara kami Indonesia hidayah-Mu Ya Allah. Jadikan negara kami Indonesia yang kami cintai Ya Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Indonesia yang ma'mur dengan taqwa, ma'mur dengan iman, menjadi negara Al-Quran. Berikan kepada negara Indonesia pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas terhadap rakyatnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan, sama-sama berjumpa di majlis ta'lim ini di malam ini Ya Allah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Ya Allah, dengan rahmat dan karunia-Mu berikan kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu Ya Allah, di surga-Mu Ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah hajat kami. Ya Allah, Engkau pernah janji di dalam kitab-Mu, ud'uni astajib lakum. Ya Allah, kamilah berdoa sesuai perintah-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami sesuai janjian-Mu Ya Allah, karena sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Karena kami sungguh Ya Allah tidak memiliki Tuhan selain Engkau Ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah tanpa tujuan kami, Engkaulah Ya Allah untuk semata-mata hidup
dunia akhirat kami. Engkaulah ya Allah bagi kami Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha segala-galanya. Dan kami hamba-Mu ya Allah tidak akan bisa lepas diri kami dari rahmat-Mu. Ya Allah, pimpinlah kami, pimpin ya Allah. Bagi semua yang hadir yang belum berjodoh ya Allah, pimpin ya Allah mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh yang memimpinnya di dunia akhirat ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam kajian rutin kita bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang sudah kita panjatkan melalui doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sebagai penutup, mari sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.